ibuku, cinta kasihku, terima kasihku, takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan keingetanmu. Hari Raya Idul Fitri merupakan hari raya yang paling ditunggu-tunggu oleh seluruh umat muslim di dunia. Mengapa? Karena hari itu kita bisa berkumpul dengan keluarga, menikmati hidangan, menu khas hari raya setelah melewati 1 bulan Ramadan. Hari Raya Idul Fitri pula adalah hari raya yang ditunggu oleh anak-anak di suatu panti asuhan. Ketika menjelang hari raya, anak-anak ini sudah diperkenankan untuk pulang. Sebagian besar dari mereka masih anak-anak usia SD dan mereka dijemput oleh sanak keluarga orang tua dari anak-anak itu. Ada seorang anak yang ketika menjelang hari raya itu, ketika teman-temannya riang gembira menyiapkan baju, menyiapkan jajanan, menyiapkan uang pesangon untuk dibawa pulang untuk bersama keluarganya, namun ada seorang yang justru merenung sendiri di bawah pohon ketika melihat teman-temannya berbahagia dijemput oleh keluarganya. Kira-kira apa yang terjadi kepada anak tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 1 SD Muhammadiyah Karangkajen yang berbahagia, bertemu lagi dengan Pak Jody pelajaran pendidikan Al-Islam. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar di bab 3 halaman 29 mengenai perilaku terpuji. Namun sebelum kita masuk ke materi, Pak Jo lanjutkan ceritanya. Anak tadi, satu tadi yang murung, yang bersedih ketika melihat teman-temannya dijemput oleh keluarganya untuk pulang bersama-sama menjalani hari raya, dia justru sedih luar biasa. Kenapa? Karena ayah dan ibunya telah tiada. Melihat keadaan anak itu, sepatutnya kita sebagai orang-orang yang diberikan nikmat lebih oleh Allah Subhanahu wa taala harus banyak bersyukur. Salah satunya apa? Kita harus senantiasa mendoakan orang tua. Siapa yang hari ini sudah mendoakan orang tua? Angkat tangannya coba. Ayo, pintar anak soleh-solehah. Nah, dari pelajaran itu tadi pesan baca hanya sederhana. Kita harus senantiasa bersyukur, tidak boleh membantah orang tua, harus menurut. Kalau berbicara harus sopan, terutama sama ibu, karena ibu adalah orang yang telah melahirkan kita. Anak-anakku, kita lanjutkan materi hari ini. Minggu kemarin dengan Pak Jo sudah belajar dari bab pertama tentang huruf hijaiyah dan lain sebagainya, harokat. Terus bab keduanya mengenai tentang 2 kalimat syahadat, yaitu ada yang tak ringkas dengan bahasa syahadat artinya persaksian. Syahadatain artinya 2 kalimat syahadat. Syahadat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah, syahadat rasul, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu materi minggu kemarin. Hari ini kita akan belajar tentang perilaku terpuji. Kira-kira apa itu perilaku terpuji? Nah, anak-anakku semuanya, perilaku terpuji adalah perilaku yang baik. Ya, jadi seluruh perilaku yang baik itu disebut sebagai perilaku terpuji. Di sini dengan baca kita akan belajar yang pertama tentang adab belajar. Apa itu adab belajar? Itu tata cara belajar yang baik. Apa anak-anak semuanya? Tata cara belajar yang baik. Jadi di
dalam Islam semua anak, semua umat muslim diajari tentang adab. Nah, di sini adab tentang belajar. Yang pertama adalah diawali dengan berdoa. Nah, coba kita lafalkan bersama yuk doa mau belajar. Ini kita baca yuk. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, itulah doa yang sering kita baca sebelum kita belajar. Nah, setelah itu kalau belajar itu gimana? Duduk yang tenang, mendengarkan gurunya. Terus apa lagi? Tidak boleh rame ketika itu belajar. Lalu diakhiri kalau sudah selesai belajar diakhiri dengan juga berdoa. Nah, doanya gimana? Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu ada belajar, yakni berdoa sebelum dan sesudah belajar. Anak-anakku semuanya, kira-kira sih siapa yang di sini punya cita-cita sebagai dokter, polisi, tentara, atau masinis, atau pramugari? Oh, semuanya ada. Ada yang jadi dokter gigi dan lain sebagainya. Nah, kira-kira apabila pengen mewujudkan cita-cita, kita harus rajin ngapain? Makan, main, game, tidur, ngomel, atau rajin apa? Rajin? Wih, hebat sekali. Rajin belajar. Karena apa? Manfaat belajar itu banyak. Yang pertama nih Pak Jari kasih manfaat belajar. Nanti kalau Pak Jo ngomong gitu ditirukan ya. Manfaat belajar. 1, menjadi pintar. Apa? Menjadi pintar. Yang kedua apa? Meraih cita-cita. Yang ketiga disayang Allah. Itu pesan dari agama Islam itu. Kita harus dirajin belajar atau menuntut ilmu. Manfaatnya banyak, salah 3-nya itu tadi. Yang pertama adalah menjadi pintar, meraih cita-cita. Yang ketiga disayang Allah. Nah, itu tentang bab adab belajar. Yang kedua adalah hormat sesama anggota keluarga. Tadi Pak Jo sudah bercerita, sudah menyanyi tentang ibu. Jadi ketika anak-anak di rumah dibangunkan oleh ibu, ayo le, ayo nduk, ayo cahayu cah bagus, bangun untuk sholat subuh. Kira-kira anak-anak bangun tanpa marah-marah? Gak boleh marah ya, harus bangun. Itu sebagai anak yang soleh, harus menjadi anak yang baik menurut sama orang tua. Tidak boleh menyakiti hati orang tua. Karena pesan dari Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, nanti Pak Jo bacakan pelan-pelan, anak-anak ikuti ya biar hafal. Ridallah, firidal, walidain, wasuhtullah, fi suhtul walidain. Artinya ridho Allah itu tergantung kepada ridho kedua orang tua, dan murka Allah itu juga bergantung pada murka kedua orang tua. Jadi pesannya Pak Jo, pesan agama ini, anak-anakku semuanya, kita sebagai muslim tidak boleh sampai menyakiti hati orang tua, tidak boleh sampai mengecewakan hati orang tua. Kalau disuruh belajar ngeyel apa manut? Kalau disuruh bantu ngeyel apa manut? Kalau disuruh ngaji ngeyel apa manut? Itu sebagai anak yang soleh. Nah, anak-anakku yang berbahagia nih, kalau sudah kita belajar tentang menghargai sesama anggota keluarga, yang pertama tadi, kalau disuruh manut, kalau dinasihati memperhatikan, kalau berbicara harus sopan. Anak-anak pintar semua.
Nah, itu pelajaran hari ini. Dari yang pertama tadi, kita harus taat pada kedua orang tua. Wah, kita harus hormat, harus taat kepada orang tua. Nah, orang tua kalau di sekolah siapa kira-kira? Nah, orang tua yang di sekolah itu disebut sebagai guru. Jadi guru itu juga orang tua. Nah, hanya saja orang tua di sekolah. Nah, orang tua yang beneran, orang tua kalian adalah yang merawat, mendidik, melahirkan anak-anak semua. Itu pelajaran hari ini. Nanti di rumah silahkan dibuka halaman 29, diperhatikan baik-baik, diikuti apa yang Pak Jo tadi suruh untuk kemudian dipelajari. Kalau ada belajar tadi adalah tata cara belajar yang baik, diawali dengan berdoa, diakhiri juga dengan berdoa. Duduk yang tenang, memperhatikan gurunya dan tidak gaduh. Yang kedua adalah manfaat belajar, yakni menjadi pintar, meraih cita-cita dan disayang Allah. Yang selanjutnya adalah hormat sesama anggota keluarga, yakni harus meridhoi sikap ataupun aturan ataupun perintah dari orang tua. Semoga wujud bahwa Allah juga akan ridho terhadap kalian. Jangan sampai kita menyakiti hati kedua orang tua. Terima kasih untuk hari ini. Semoga anak-anakku semuanya sehat, dapat belajar di rumah, dan semoga pandemi ini segera berakhir. Kita bisa belajar tatap muka di sekolah tercinta SD Muhammadiyah Karangkajen, Yogyakarta. Pak Jahri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.